Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dengan hadis yang ke-29. Hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita sampai pada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah tersebut menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air yang menghapuskan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat seseorang pada malam hari. Maka sedekah dan salat malam ini adalah wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah dan salat malam ini adalah wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Thumma tala, kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kata beliau rahimahullah, kalau kita misalnya membaca ayat Al-Qur'an, kita mengatakan qala Allahu ta'ala, kemudian langsung membaca ayat, gitu ya. Jadi kalau mau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kalian berlindung dari syaitan ar-rajim. Di sini kata beliau, ya kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi jangan kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim tatajafa junubuhum. Jadi seakan-akan a'udzubillahi itu seakan-akan kalau kita katakan setelah qala Allah taala, setelah Allah berfirman, seakan-akan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu perkataan Allah. Seperti itu kata beliau. Jadi kita kalau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setelah itu baru Allah berfirman. Jadi jangan kita mengatakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi seakan-akan kata beliau a'udzubillahi minasyaitonir rajim tersebut adalah firman Allah. Tayyib. Maka beliau salah satu dalilnya adalah hadis ini. Di mana di dalam hadis ini Mu'adz yang menceritakan, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salatul rajuli fi jawfihi thumma tala. Tayyib. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tayyib. Maka demikian kata beliau. Jadi agar bahasanya maknanya tidak ambigu. Ya, kalau kita katakan misalnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seakan-akan a'udzubillahi itu adalah firman Allah. Ya, padahal maksud dari firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. Maka apabila kita memang ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, tayyib. Misalnya kita sendirian nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Tayyib. Tapi kalau kita mengatakan qala Allah taala, kalau kita mengatakan Allah berfirman, maka jangan kita katakan a'udzubillahnya setelah Allah berfirman, tapi katakan sebelumnya. Tayyib. Bisa dipahami jamaah? Barakallahu fikum. Tayyib.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Maka tatajafa junubuhum ini gambaran dari orang-orang yang tidak tidur. Orang-orang yang tidak tidur dan kegiatan mereka adalah yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Doa di sini baik itu doaul ibadah atau doaul mas'alah. Doa ibadah itu adalah semua ibadah kita, salat kita, semua ibadah kita pada hakikatnya adalah doa. Nah, itu yang disebut dengan doaul ibadah. Karena setiap ibadah kita pasti kita berdoa kepada Allah. Setiap ibadah kita adalah doa kita kepada Allah. Itu namanya doaul ibadah. Adapun yang kedua adalah doaul mas'alah. Adalah doa kita meminta kepada Allah, mas'alah, meminta kita kepada Allah. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Nah, ini juga disebut dengan doa. Jadi ibadah kita disebut dengan doa dan doa kita juga disebut dengan doa. Tayyib. Maka di sini mereka berdoa kepada Rabb mereka, baik itu doaul ibadah atau doaul mas'alah, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan dalam keadaan tama', takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan tama' akan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi kita juga tidak disuruh untuk menginfakkan semua harta kita, tidak juga demikian. Tetapi dari sebagian yang Allah rezekikan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak ada jiwa yang tahu apa yang telah disembunyikan Allah, dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, min qurrati ayun. Jadi sesuatu yang akan membuat mereka bahagia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada amal soleh kita, tergantung kepada amal baik kita. Sebagaimana dalam ayat ini, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka ketika kita ingin masuk surga, ya kita beramal. Ketika kita ingin surganya tinggi, ya kita beramal lebih banyak lagi. Karena Allah akan membalas sesuai dengan amal soleh kita. Naam. Maka ayat ini jamaah sekalian dirahmati Allah adalah gambaran orang-orang yang tidak tidur malam. Nah ini tadi, wa salatul rajuli fi jawfil lail. Mereka tidak tidur malam. Artinya sebagian malam mereka tidak tidur dan mereka berdoa kepada Allah, baik itu doaul ibadah atau doaul mas'alah. Hatta tayyib. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Tidakkah engkau mau aku kabarkan kepada engkau akan bi ra'sil amri. Ra'sun itu apa? Kepalanya. Tayyib. Kepalanya, pokoknya segala sesuatu. Perkara. Wa amudihi, dan tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan perkara yang paling puncak dari Islam tersebut. Qultu bala ya Rasulullah. Muaz mengatakan, iya tentu wahai Rasul. Qala ra'sul amri al-Islam. Perkara yang paling pokok di dalam Islam itu ya Islam. Apa itu Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi. Seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dengan apa dia menyerahkan dirinya kepada Allah? Dengan mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah Islam. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, zahiran wa batina, zahir dan batin. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita hamba Allah, kita adalah makhluk Allah. Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya, kita tauhidkan. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, kita menyembahnya. Allah larang kita untuk melakukan kemungkaran, kita tinggalkan. Nah inilah makna dari Islam.
Jadi kadang orang hanya memaknai Islam itu agama yang ya selamat, rahmat, cinta, damai. Iya. Itu adalah hasil dari seseorang berserah diri kepada Allah. Hasilnya adalah dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Naam, keselamatan dan lain sebagainya. Wa amuduhu as-salah. Dan tiang dari Islam itu adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan yang paling puncak dari Islam itu adalah jihad. Wa dhirwatu sanami, dirwah itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Maka dengan jihad akan meninggikan Islam. Dengan jihad akan meninggikan Islam. Maka dari itu syariat jihad akan tetap terus ada sampai hari kiamat, tidak bisa dihapus. Sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir, para penjajah-penjajah. Mereka takut sekali dengan syariat jihad. Karena jihad inilah kemudian yang bisa melawan kezaliman mereka, penjajahan mereka. Kalau ada ruh jihad di hati kaum muslimin. Tapi mereka sendiri mengatakan, jihad-jihad ini katanya sarang teroris, asal-usul teroris dan lain sebagainya. Sehingga tidak umat Islam diperintahkan jangan melawan. Kalau melawan teroris. Sahih, itulah orang-orang kafir penjajah. Seperti itu keadaan mereka. Tayyib. Dan kita ketika umat Islam ketika kita dijajah oleh Belanda. Sahih. Maka ruh jihad inilah yang membuat mereka kemudian kuat untuk menjajah, untuk melawan penjajahan orang-orang kafir, orang-orang Belanda. Sahih. Seruan dari Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama, Tayyib, dan juga seruan dari tokoh-tokoh lainnya untuk berjihad melawan Inggris, melawan Belanda dan lain sebagainya. Nah, seruan-seruan itu adalah seruan-seruan yang memang bersumber dari syariat jihad di dalam Islam. Tidak seperti agama Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah mereka menghapuskan syariat jihad. Tidak ada syariat jihad katanya. Ya, karena memang Ahmadiyah adalah buatan Inggris. Maka dari itu kemudian dihapus syariat jihad oleh agama Ahmadiyah. Tayyib. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Tayyib. Maka yang paling tinggi di dalam Islam itu adalah jihad. Artinya yang akan meninggikan Islam itu adalah jihad. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita lihat Nabi SAW keluar untuk berjihad dengan para sahabatnya. Dan sekitar belasan peperangan Nabi SAW keluar langsung. Dan itu disebut dengan ghazwah. Dan ada pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasul SAW, itu namanya sariyah. Maka itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan itu kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengingatkan kepada orang-orang yang berjihad, niatnya harus untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan harta rampasan perang, bukan hanya untuk mendapatkan tanah, ghanimah dan lain sebagainya, bukan. Tapi niatnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu niatnya, maka dia di jalan Allah. Maka dari itu Rasul mengingatkan, ada seseorang yang dia berperang hanya untuk dikatakan dia pemberani. Ada seseorang yang berperang hanya untuk dikatakan dia pemberani, dan Rasul SAW kabarkan bahwasanya orang tersebut penghuni neraka. Tayyib, karena tidak ikhlas ketika dia berjihad. Maka Rasul mengingatkan, ketika seseorang berjihad niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Begitu juga rekan-rekan kita yang berangkat misalnya ke Papua, yang berangkat diinstruksikan oleh komandan untuk menjaga perbatasan wilayah Indonesia misalnya, maka itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dalam keadaan tugas tersebut,
Kita berharap kita tidak mati sia-sia saja, tetapi kita matinya termasuk ke dalam orang-orang yang jihad di jalan Allah. Karena orang yang menjaga perbatasan atau yang disebut dengan ribat, ini juga bagian dari jihad. Menjaga perbatasan negara kita. Sahih. Agar tidak dimasuki oleh penjajah, agar tidak dimasuki oleh musuh. Ini juga termasuk jihad. Sahih. Memerangi orang-orang yang diperintahkan oleh pemerintah untuk diperangi. Sahih, ini juga termasuk jihad. Tetapi niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga wilayah kaum muslimin, untuk menjaga negara kaum muslimin. Naam. Jadi kalau seandainya kita jihad, kita berperang, tapi kemudian kita berperang tersebut karena melaksanakan tugas komandan, nanti kepada siapa kita akan meminta upah? Kalau seandainya kita berperang tersebut hanya sekedar menjalankan perintah komandan, nanti kepada siapa kita minta pahala? Siapa nanti akan membela kita di barzakh? Siapa nanti akan membela kita di akhirat? Bukan komandan, tapi adalah amal dan soleh kita. Tayyib. Kemudian thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Kemudian Rasul mengatakan, inginkah engkau kukabarkan dengan bimalaki dzalika kullih? Artinya sesuatu yang apabila engkau memilikinya, maka engkau akan memiliki semua tadi yang Rasul sebutkan sebelumnya. Qultu bala ya Rasulullah. Ya, saya setuju wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bilisanihi, maka Rasul mengambil lidahnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang guru betul-betul jelas mengajarkan kepada muridnya. Tidak hanya sekedar teori tapi langsung dicontohkan. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza, jaga ini. Jaga lidah, jaga lisan. Qultu ya Nabi Allah, kata Mu'az, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihisab? Apakah kita akan dihisab atas apa yang kita ucapkan tersebut? Qala thaqilatka ummuka ya Mu'az. Ini kata-kata yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab untuk memberikan motivasi dan semangat. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim. Nah, ini seorang perawi ragu-ragu. Rasul mengatakan wujuhihim atau manakhirihim. Nah, ini menunjukkan bagaimana para ulama-ulama dulu sangat hati-hati di dalam meriwayatkan perkataan Nabi SAW. Kalau mereka ragu-ragu, mereka sebutkan ala wujuhihim atau ala manakhirihim. Wujuh ini artinya wajah-wajah. Manakhir ini adalah bagian dari hidung-hidung ini, dari hidung ini. Illa hasaidu alsinatihim. Artinya, bukankah orang-orang banyak dimasukkan ke dalam neraka itu gara-gara lidah mereka? Sahih jamaah sekalian dirahmati Allah. Lidah kita ini bisa mengucapkan kata-kata kufur, bisa jadi kafir. Bisa mengucapkan kata-kata syirik, bisa jadi musyrik. Sahih, lidah kita ini. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, itu gara-gara lidahnya dia menjadi musyrik. Sahih. Orang-orang yang kemudian orang-orang munafik juga, dia menjadi lidahnya karena dia menjadi munafik gara-gara lidahnya. Orang-orang fasik, pelaku dosa besar. Sahih. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, lidah ini kata Nabi SAW harus dijaga. Kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, kita sudah haji, tayyib, sedekah kita rajin, salat malam kita rajin. Jaga satu ini kalau kita mau selamat. Kalau yang satu ini tidak kita jaga, maka yang sebelumnya bisa jadi bubar. Maka yang sebelumnya bisa jadi hancur kalau kita tidak menjaga lidah kita. Sahih. Tayyib. Memang banyak kesyirikan itu datang dari ucapan. Kekufuran itu datang dari ucapan. Kenifakan, kefujuran itu datang dari ucapan. Maka jaga betul lidah kita.
Sahih. Maka dari itu para ulama mereka selalu memilih keselamatan. Mereka selalu memilih keselamatan dengan memperkecil dan meminimalisir berbicara. Maka dari itu kata Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Rasul mengingatkan kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Bahwasanya ucapan kita akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan kita dicatat oleh para malaikat dan nanti akan ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik menjadi ladang pahala, kalau buruk menjadi timbangan dosa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak, uskut, usmut, diam. Jadi hanya ada dua pilihan kita, berbicara baik atau diam. Maka tidak berbicara yang buruk. Bahkan kata para ulama, kalau kita tidak tahu itu baik dan buruk, maka lebih baik kita diam. Kalau tahu kita itu baik, maka kita berbicara. Kalau kita tahu itu buruk, maka kita diam. Kalau kita tidak tahu apakah berbicara saya ini baik atau buruk, maka perintah Nabi apa? Liyasmut. Lebih baik kita diam. As-salamatu la ta'diluha syai'. Keselamatan itu tidak ada bandingannya. Mencari selamat itu lebih baik daripada menggapai manfaat. Mencari keselamatan, mencari aman, mencari keselamatan itu lebih baik daripada menggapai manfaat. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Sahih. Tayyib. Allah musta'an. Allah musta'an. Dari itu kata para ulama, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia banyak salahnya. Tayyib. Tukang bicara ini kayak saya ini. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Tayyib. Man kathura saqatuhu qalla qalla haya'uhu. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia akan banyak jatuh kepada kesalahan. Dan barang siapa banyak jatuh pada kesalahan, maka dia akan sedikit malu. Artinya rasa malunya sedikit. Orang yang banyak salah, udah merasa malunya udah sedikit udah. Atau mungkin udah nggak ada rasa malu lagi, udah biasa dia salah, dia udah nggak ada rasa malu lagi. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Dan siapa yang rasa malunya sedikit itu orang yang sedikit waraknya. Warak ini adalah warak ini membuat orang takut melakukan sesuatu yang akan menyebabkannya sengsara di akhirat. Itu warak. Warak ini adalah sifat yang mencegah seseorang melakukan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Itu warak. Orang warak adalah orang yang tidak mau perkataan dan perbuatannya celaka nanti di akhirat. Itu warak. Jadi dia selalu menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada yang haram. Maka dia jangankan perkara yang jelas-jelas haram, perkara yang kabur-kabur saja dia tidak mau, karena dia takut bisa jadi ini hukumnya haram. Memang para ulama beda pendapat, ini haram, halal, haram, tapi saya lebih baik meninggalkannya karena saya takut. Nah ini wara'. Beda dengan zuhud. Kalau zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini duit ngapain banyak-banyak, mendingan kita sedekahkan.
Ini mobil berjajar depan rumah ngapain? Gak ada manfaatnya di akhirat. Mendingan kita sedekah, karena itu zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka orang yang banyak bicaranya ini ciri-ciri orang-orang yang sedikit waroknya, sedikit takutnya kepada akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kayak udah pada lapar ya. Baik, ada pertanyaan Abu? Ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu? Ibu masih ada apa nggak itu? Alhamdulillah. Kirain udah tidur. Tayyib, baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, melindungi harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Semoga kita diampuni oleh Allah ketika nanti keluar dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.